Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan Al-Quran dan Sunnah memandu puasamu di bulan Ramadan. Yaitu pembahasan berikutnya tentang mengqadha atau mengganti puasa. Mengqadha atau mengganti puasa. Siapa-siapa saja yang bisa melakukan qadha, mengganti puasa. Yang pertama yaitu diwajibkan mengqadha, mengganti puasa atas beberapa orang saja. Siapa mereka? Yang pertama adalah seorang yang bermusafir. Yang kedua, orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh. Sakit tapi bisa ada harapan dia bisa sembuh. Baik. Yaitu maksudnya orang yang sakit yang menurut ahli kesehatan, para dokter, ya, atau menurut kebiasaan itu merupakan penyakit yang bisa disembuhkan. Dua poin ini, orang musafir dan orang yang sakit diharapkan sembuh, ini boleh mengqadha berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka karena dua hal itu, maka wajiblah baginya berpuasa mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini pembolehannya untuk mengqadha atau mengganti, yaitu seorang musafir dan orang yang sakit yang ada kemungkinan ya bisa sembuh sakitnya tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang bisa mengqadha, mengganti puasa, yaitu wanita yang tidak berpuasa karena haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyatakan, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Adalah hal tersebut yaitu haid yang menimpa kami, dan kami diperintah untuk mengqadha, mengganti puasa, dan tidak diperintah untuk mengqadha salat, untuk mengganti salat. Hanya diperintahkan untuk mengganti puasa saja. Makanya boleh ya ketika seorang dalam keadaan haid ya dan nifas, dia boleh untuk mengganti di hari-hari yang lain. Baik. Yang keempat yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja juga bisa untuk mengqadha, mengganti puasa. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau berkata, "Man istaqa'a wa huwa sha'imun fa 'alaihi al-qadha wa man dhara'ahu al-qai'u fa laysa 'alaihi al-qadha." Siapa saja yang muntah dengan sengaja dan dia dalam keadaan berpuasa, maka wajib atasnya untuk membayar qadha, mengganti puasanya tersebut. Dan siapa yang tidak bisa untuk menahan muntahnya, artinya apa? Dia muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Kalau nggak sengaja dia muntah, nggak usah ganti, puasanya nggak masalah. Yang masalah itu ketika dia sengaja, ya, dia korek-korek ya tenggorokannya hingga muntah, maka batal puasanya. Maka wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih. Yang kelima yang dibolehkan untuk mengqadha, mengganti puasa, yaitu ketika seorang makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Orang yang tidak berpuasa ya karena ketinggalan berita bahwa Ramadan telah masuk misalnya, ya, pada hari yang dia tinggalkan, ya, ini terus dia makan dan minum di situ, maka ini dia wajib untuk menggantinya. Artinya apa? Dia nggak sadar bahwasanya Ramadan telah masuk. Dia kira belum bulan Ramadan, padahal Ramadan telah masuk. Nah, ini hari yang dia tinggalkan ini dia boleh mengqadhanya di hari yang lain. Boleh mengqadhanya di hari yang lain. Hal ini tentu saja berdasarkan dalil akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Maka jika ia luput ya dari bulan Ramadan, maka tidak dianggap dia berpuasa 1 bulan penuh. Inilah pendapat yang kuat. Wallahu taala a'lamu bissawab.
Thayib ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. 5 keadaan ini membolehkan seseorang untuk mengqadha atau mengganti puasanya. Apa saja tadi? Yang pertama seorang musafir, yang kedua orang yang sakit tapi sakitnya diharapkan masih bisa sembuh. Yang ketiga wanita yang ditimpa haid dan nifas. Yang keempat muntah dengan sengaja, ini juga boleh qadha. Yang kelima makan dan minum dengan sengaja. Ini semua bisa untuk qadha. Iya. Tidak ada qadha ya selain dari apa yang telah kita sebutkan yang barusan tadi. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pembahasan berikutnya, waktu untuk mengqadha. Kapan waktu untuk mengqadha? Waktu untuk mengqadha bisa dilakukan setelah Ramadan. Ya, sampai nanti akhir bulan Sya'ban. Masih lama ya. Ya hampir 1 tahun. Sebagaimana yang dipahami dari riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana yakunu 'alayya as-shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asy-syughla min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kadang ada tunggakan puasa Ramadan atasku. Ini keluhannya Aisyah. Maka saya tidak dapat mengqadhanya, menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban saja. Kenapa? Lantaran sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah. Iya. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia tidak sempat untuk mengganti puasanya kecuali nanti dekat-dekat bulan Sya'ban. Artinya misalnya dia Ramadan tahun ini luput, ya, kemudian dia tidak bisa langsung mengganti di luar Ramadan. Masuk bulan Syawal dia tidak bisa langsung ganti. Sampai nanti berikutnya, sampai datang bulan Sya'ban sudah hampir Ramadan lagi, baru dia bisa mengganti. Kenapa? Asy-syughla min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sibuknya Aisyah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh ya menggantinya kapan saja. Fa'idatun min ayyamin ukhar. Maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Ini umum. Ya, hari-hari yang lain bisa kapan saja. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Dan ada keluasan di dalam menggantinya, apakah dengan cara berturut-turut ataupun terpisah. Ini boleh. Ya, tidak ada ya batasan tertentu harus dia berturut-turut diganti, tidak ada. Ya. Ada keluasan di dalamnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'idatun min ayyamin ukhar. Ya, maka menggantinya itu di hari-hari yang lain. Kapan saja di hari yang lain maka dia bisa menggantinya. Tidak mesti berurutan ketika dia mengganti. Tapi ikhwan fillah wa akhwati fillah, a'azzanallahu iyyakum, tentunya enggak diragukan lagi di tengah-tengah kaum muslimin ya bahwasanya ketika kita mempercepat untuk mengqadha, mengganti puasa yang kita luput darinya, maka itu adalah sesuatu yang sangat afdal, lebih utama ya, berdasarkan keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera di dalam setiap kebaikan. Iya. Yang ditunjukkan oleh berbagai dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Artinya orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yaitu orang yang lebih dahulu untuk memperoleh ya sesuatu tersebut. Maka barang siapa yang tidak mengqadha puasanya hingga masuk bulan Ramadan berikutnya, padahal sebelumnya ada kemampuan dan kesempatan baginya untuk mengqadha puasanya, maka dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Ini khonifidin wa khonifillah, a'azinallahu iyyakum, ketentuan berikutnya. Misalnya ada nih orang yang mampu untuk melakukan puasa, dia kuat iya untuk berpuasa, dia nggak sakit, dia nggak safar, dia nggak haid, dia nggak nifas, tapi dia luput ya, misalnya sengaja melambat-lambatkan, akhirnya apa? Datang Ramadan lagi, tidak sempat sudah dia ganti ya, tidak sempat sudah dia menggantinya. Maka orang seperti ini ya adalah orang yang ya memikul dosa yang sangat besar. Ya, hal ini disimpulkan dari pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asy-syughla min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kadang ada tunggakan puasa Ramadan atasku.
maka saya tidak dapat untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban, lantaran sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh mengakhirkan qada puasa Ramadan setelah Sya'ban. Makanya perhatikan Aisyah, dia itu menggantinya pada bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Ini kan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kalau udah masuk Ramadan nggak bisa lagi. Sebab andai kata hal tersebut boleh, niscaya Aisyah akan mengakhirkan qadanya setelah Ramadan. Karena mungkin di bulan Sya'ban beliau juga sibuk untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Aisyah sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia enggak mengganti atau mengqadha puasanya setelah Ramadan saja? Ini menunjukkan Aisyah menggantinya di Sya'ban padahal dia juga sibuk di bulan itu. Tapi dia berusaha untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena mau datang Ramadan yang berikutnya. Artinya apa? Tidak sah ketika dia menggantinya setelah Ramadan berikutnya itu. Maka dari sinilah pendapat jumhur ulama, khususnya a'immatul madzhab al-arba'ah, 4 imam mazhab yang 4 itu, ulama salaf maupun khalaf, ulama terdahulu maupun ulama terakhir. Bahkan ini dinukil kesepakatan di kalangan para ulama akan tidak bolehnya mengakhirkan qada setelah Ramadan. Ijma' ulama, sepakat para ulama bahwasanya tidak boleh mengqada di luar atau setelah bulan Ramadan. Paham ini ya? Ini khonifidin wa khadifillah a'azani Allah wa iyyakum. Adapun jika seorang tidak mampu sama sekali untuk mengqada, misalnya karena udzur yang terus menerus dia tahan. Contohnya seperti orang yang musafir terus menerus. Dia bersafar terus kerjanya. Atau misalnya perempuan yang masa kehamilannya itu sangat dekat, rapat sekali. Datang bulan Ramadan, dia hamil lagi, tidak bisa berpuasa. Tahun depannya lagi datang Ramadan, demikian lagi, hamil lagi, berpuasa lagi, maka tidak bisa. Setiap tahun gini terus, hingga bertahun-tahun numpuk, tidak pernah puasa. Maka tidak ada dosa baginya. Dan apa yang wajib kepada dia? Yang wajib kepada dia yaitu mengganti puasanya kapan saja dia mampu. Kapan dia mampu maka dia ganti di situ. Walaupun dia bertahun-tahun sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan puluhan tahun kalau dia memang begitu terus. Ini kalau ada yang seperti ini, maka tidak ada dosa baginya dan dia hanya disuruh untuk mengqadha, mengganti di hari yang dia mampu untuk menggantinya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia sanggupnya hanya seperti itu, seperti itu. Syariat tidak membebaninya. Baik. Pembahasan berikutnya, bagaimana bagi orang yang sudah meninggal dan dia belum mengqadha tunggakan puasanya. Puasa Ramadannya dia belum sempat ganti, udah mati, udah meninggal. Padahal sebelumnya ada kemampuan baginya untuk mengqadha puasanya. Bagaimana ini orang seperti ini? Maka wajib atas ahli warisnya untuk membayarkan tunggakan puasanya. Ahli warisnya yang membayarkan tunggakan puasanya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun, shama anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal sementara dia memiliki kewajiban untuk berpuasa, tunggakan puasa, dia punya tunggakan puasa, maka ahli warisnya yang berpuasa untuknya. Adapun kalau meninggal sebelum ada kemampuan yang memungkinkan baginya untuk mengqadha puasanya, maka tidak ada dosa atasnya insyaallah, dan juga tidak ada kewajiban atas ahli warisnya untuk membayarkan tunggakan dari puasanya tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali dengan apa yang dia sanggupi saja. Ini khonifidin wa khatifillah a'azinallahu wa iyyakum. Pembahasan yang terakhir ini semoga bisa dipahami yaitu ketika dia mampu untuk melakukan puasa tapi dia agak mengundur sedikit sehingga datang ajal kepadanya, Allah memanggilnya dan dia tidak sempat, maka itu digantikan oleh walinya. Adapun jika dia sakit, terus menerus sakit, tidak sempat mengganti puasanya, dan tidak mungkin dia bisa mengganti puasanya karena dia sedang sakit, maka hal yang seperti ini tidak berdosa dan walinya tidak perlu untuk menggantikan puasanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, berdasarkan ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
selesai dari pembahasan tentang mengqadha atau mengganti puasa. Semoga dapat dipahami, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita.